berbakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Is? Alhamdulillah sehat, Bu Rini, seperti biasanya. Alhamdulillah. Kerjaan Pak Is lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Tadi banyak kegiatan, betul. Iya, tadi katanya Pak Is nak ngobrol-ngobrol dengan saya sedikit. Alhamdulillah, ini kita punya waktu 10 menit Pak Is buat ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa ya yang ingin Pak Is bicarakan pada kesempatan kali ini? Yang ingin saya bicarakan ini, Bu, terkait dengan proses pembelajaran, Ibu. Terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Saya selama ini gimana ya? Proses pembelajaran di kelas saya kurang menarik, Bu. Gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan gitu, Bu? Oke, baik Pak Is. Jadi di sini Pak Is sedang sedikit mengalami permasalahan karena Pak Is merasa proses pembelajaran Pak Is selama ini di kelas itu tidak menarik. Iya. Nah, menurut Pak Is, kira-kira dari pembicaraan kita hari ini nanti harapannya Pak Is itu apa ya? Harapan saya sih ke depan saya pengennya pembelajaran saya ke depannya itu lebih menarik lagi, lebih lebih proaktif lagi, lebih lah, Bu, gitu. Oke, baik. Alhamdulillah Pak Is. Memang iya benar salah satu peran guru itu adalah membuat pembelajaran yang menyenangkan, Pak Is. Iya, benar. Dari mana Pak Is bisa membuat kesimpulan bahwa pembelajaran Pak Is itu tidak menarik? Dari saya sendiri, Bu, tidak menarik. Terus saya juga menginikan beberapa bulan kan kok gini-gini terus ya, saya pengen berubah gitu, Bu. Gitu. Baik. Selama proses pembelajaran, respon anak murid bagaimana, Pak? Kalau proses pembelajaran, alhamdulillah, Bu, respon anak murid baik-baik semua. Cuma dari saya sendiri pengen ya ada pembaruan lah. Gitu, Oke, Bu. siap Pak Is. Berarti jika kita buatkan ke level poin 1 sampai 10, Pak Is saat ini merasa proses pembelajaran Pak Is ini ada di nilai yang keberapa kira-kira Pak Is? Kalau saya gimana ya, proses saya masih level 6, Bu. Saya pengen naik ke level-level selanjutnya, Bu. Wah, luar biasa. Berarti Pak Is hari ini saat ini merasa bahwa proses pembelajaran Pak Is itu di kelas masih mencapai level 6 jika skalanya 1 sampai 10. Iya, Bu. Baik, alhamdulillah. Ini adalah satu proses yang namanya refleksi diri, Pak Is. Memang kita sebagai guru memang harus sering melakukan refleksi diri sehingga kita bisa mengupgrade ke depannya. Betul, Bu, betul. Nah, jadi kira-kira pembelajaran yang ideal itu menurut Pak Is ketika nilainya mencapai poin berapa jika kita buat skala 1 sampai 10? Pembelajaran yang ideal nilai poinnya 10, Bu. Wow, luar biasa Pak Is. Iya. Jadi Pak Is dikatakan berhasil melakukan pembelajaran yang menarik jika Pak Is sudah mencapai di level 10 ya Pak Is. Iya, Ya? Bu, betul, Bu. Baik. Nah, kira-kira nih Pak Is, apa ya usaha yang sudah kalau yang sekarang ini usaha yang sudah Pak Is lakukan untuk meningkatkan level tadi Pak Is yang dari level 6. Nah, mudah-mudahan bisa naik perlahan. Nah, sudah adakah yang Pak Is lakukan perubahan di kelas? Yang sudah saya lakukan sih, saya alhamdulillah mendapatkan modul di CGP ini. Alhamdulillah selama saya mengikuti di CGP ini, alhamdulillah, Bu, sekarang ini sudah mulai sudah mulai ada perubahan walaupun tidak signifikan, Bu. Tapi saya akan berusaha lebih baik lagi, Bu. Gitu, Bu. Baik, bisa Pak Is sebutkan salah satu perubahan yang sudah Pak Is lakukan? Perubahan yang sudah saya lakukan kemarin, saya paradigma saya, pola pikir saya harus menuntut murid, Bu, gitu loh. Jadi ternyata setelah saya belajar di CGP ini,
ternyata murid itu bukan dituntut tetapi dituntun Bu, gitu Bu. Wah, luar biasa sekali Pak Is. Alhamdulillah Pak Is sudah melakukan tahapan-tahapan di aksi nyata dalam setiap modul yang sudah kita laksanakan sampai di modul 2.3 ini ya Pak Is ya. Iya Bu. Oke. Tapi Pak Is masih merasa belum puas ya karena masih belum mencapai level 10 tadi ya Pak Is ya. Iya Bu, saya pengen kali gimana ya untuk anak-anak saya bisa memberikan yang terbaik untuk mereka karena mereka adalah tumpuan bangsa Bu. Jadi saya pun harus merubah mindset mereka Bu, dan juga khususnya untuk saya sendiri dan diturunkan pada murid-murid Bu, gitu Bu. Ya, baik Pak Is. Saya sangat memahami kondisi Pak Is. Memang itu adalah harapan kita semua sebagai pendidik Pak Is ya. Nah, Iya, Bu. kira-kira ada nggak solusi yang sudah terpikirkan oleh Pak Is ke depannya, apa yang harus Pak Iskandar lakukan agar Pak Iskandar bisa benar-benar mencapai level 10 itu? Solusi yang saya ini kan mungkin nanti saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya Bu, khususnya teman-teman. Sebelum saya melakukan ini, saya juga akan berdiskusi dengan kawan saya gimana sih proses pembelajaran saya, dan juga saya juga selain itu juga saya juga mohon izin juga dengan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah untuk saling merefleksi saya gimana Bu, sudah baik atau belum gitu Bu. Mungkin itu langkah awal yang saya ingin lakukan Bu. Oke, baik Pak Is. Kalau saya kaji ulang, berarti itu kan masih faktor dari eksternal ya Pak Is ya? Iya, Karena Bu. Pak Is ingin melibatkan rekan sejawat, ingin berdiskusi, ingin izin dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira kalau dari usaha Pak Is sendiri nih, kira-kira apa ini rencana Pak Is untuk masa yang akan datang supaya Pak Is bisa mencapai level 10 ini? Apa yang harus Pak Is tingkatkan ini? Yang saya harus tingkatkan mungkin bagaimana saya harus bisa menaikkan level itu ya, mungkin nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin Bu, terkait dengan pola pengajaran saya gimana, terus saya juga akan selalu berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat gitu, saling sharing lah Bu, gitu Bu. Baik Pak Is. Nah, kira-kira ada nggak Pak Is kendalanya nanti untuk kedepannya ini? Untuk kendala sih pasti ada Bu ya, untuk kendala ada, cuma untuk sementara ini ya masih biasa-biasa aja lah Bu. Insya Allah saya berharap sih mudah-mudahan nggak ada kendala lah Bu, itu yang saya harapkan gitu. Oke, baik Pak Is. Nah, selain rekan sejawat, kepala sekolah, terus juga Pak Is tadi katanya akan berdiskusi, apakah masih ada nggak orang lain yang bisa Pak Is libatkan untuk mewujudkan harapan Pak Is dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Kalau saya rasa juga saya juga perlu warga-warga sekolah yang lainnya lah Bu, karena ini merupakan saling keterkaitan gitu Bu. Iya. Ini paradigma saya yang harus saya berubah, dan juga saya juga selalu ingin gimana sih teman-teman, ini saya hari ini bagus apa tidak, ini apa gimana, dan juga saya juga sama-sama belajar dengan mereka juga Bu, gitu Bu. Oke, baik Pak Is. Berarti Pak Is juga berinisiatif akan melibatkan warga sekolah dalam proses pembelajaran Pak Is ya? Iya Bu. Kira-kira nih Pak Is, kapan ya Pak Is ingin mewujudkan rencana yang akan Pak Is lakukan tadi, yang Bapak Is mulai izin dengan kepala sekolah, akan sharing dengan rekan sejawat, itu kira-kira kapan akan Pak Is wujudkan atau lakukan? Nah, untuk yang saya ingin lakukan sih dalam minggu ini Bu, secepatnya. Alhamdulillah besok kan anak-anak kan ujian nih. Jadi di waktu-waktu kesempatan itu, di waktu senggang itu, saya akan berkoordinasi atau akan berkomunikasi dengan khususnya Ibu Kepala Sekolah. Terus bagi guru-guru yang nggak ada waktu ngajar, saya juga berkomunikasi ya. Mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan eksekusi berkomunikasi dengan pimpinan Bu, gitu Bu.
Baik Pak Is, berarti target Pak Is itu minggu ini, tadi Pak Is bilang mungkin besok Pak Is sudah mulai ini ya? Iya betul Bu. Baik Pak Is, kira-kira berapa lama waktu yang Pak Is butuhkan untuk mewujudkan harapan Pak Is agar pembelajaran Pak Iskandar ini bisa mencapai di level 10 tadi? Kalau saya terhitung dari mulai besok, target saya 2 minggu lah Bu. 2 minggu berarti jatuh pada bulan Desember itu. Baik, baik Pak Is, alhamdulillah. Jadi sudah dapat nih Pak Is kita rangkum nih pertemuan kita hari ini. Iya Yang Bu. awal mulanya Pak Is ternyata memiliki suatu kendala atau permasalahan. Pak Is merasa bahwa pembelajaran Pak Is ini kurang menarik sehingga Iya, masih Bu. berada di level 6. Dan Iya. Pak Is ingin meningkatkan proses pembelajaran Pak Is ini agar bisa menjadi lebih menarik hingga mencapai level 10. Iya benar Bu. Pak Is juga sudah menemukan solusinya sendiri ya Pak Is ya? Siap Bu, siap. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Is perasaannya setelah melakukan pembicaraan, bincang-bincang ini bersama saya Pak Is? Alhamdulillah plong Bu. Jadi saya tahu oh ternyata seperti itu caranya gitu. Jadi saya memang butuh coach seperti Ibu ini supaya apa ya? Ibaratnya teman curhat lah gitu Bu. Jadi ini Baik. salah satu yang baik untuk saya Bu. Alhamdulillah plong rasanya Bu gitu. Iya. Alhamdulillah Pak Is, tadi Pak Is juga ada menemukan solusinya sebenarnya. Iya. Jadi saya hanya tinggal menguatkan Pak Is. Iya. Pesan saya satu Pak Is, Iya, Bu, tetap semangat. Yang Siap. namanya kita guru itu akan selalu menghadapi tantangan-tantangan. Jadi Iya, Bu. jika satu cara itu tidak berhasil, masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai target yang kita harapkan. Siap Bu. Oke, baik Pak Is, karena waktu kita juga sudah tidak cukup lagi, kita masih ada Siap. kelas kan Pak Is ya? Siap Bu, Mungkin ya Bu. kita Saya bisa juga, kembali Bu. ke kelas. Iya Bu. Masih adakah yang ingin ditanyakan Pak Is? Saya rasa cukup Bu. Saya juga nih ada jam kelas juga nih Bu. Masuk ke kelas 9 Bu. Alhamdulillah tadi masih kosong kan. Jadi mumpung Bu Rini kosong, saya pun kosong. Alhamdulillah saya bisa coaching dengan Bu Rini yang luar biasa. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Is. Saya tunggu 2 minggu lagi ya Pak Is kita bertemu, karena tadi target Pak Is 2 minggu, mudah-mudahan nanti di 2 minggu berikutnya akan ada kemajuan yang signifikan. Siap, Baik, Bu. saya Terima akhiri kasih, Pak Bu. Is, Iya, Bu. selesai pertemuan kita pada sore hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Pak Is, kembali mengajar ya. Iya. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam Ibu Wilda. Apa kabar hari ini? Luar biasa, kelihatan ceria banget ya Bu Rini ya. Alhamdulillah, satu-satu pekerjaan sudah selesai, jadi bisa lebih plong sebenarnya Ibu. Iya, memang padat kali ya kita akhir-akhir ini ya Bu Rini ya. Tapi Iya benar. alhamdulillah dijalani dengan ikhlas, berjalan dengan lancar. Bu Rini kemarin ada chat saya loh. Katanya pengen curhat. Ada apa itu? Iya Bu Wilda, benar. Jadi sebenarnya saya itu ingin sharing aja Bu Wilda. Mengenai anak-anak di sekolah saya ini, karena saya ini kan baru ini mencoba mengajar di pulau Bu Wilda. Ternyata ada perbedaan sikap yang bukan sikap sih, tapi karakter. Saya melihat anak-anak di pulau ini kenapa ya kurang percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki gitu Bu. Padahal saya yakin mereka itu bisa. Iya. Sebenarnya ada kemampuan yang pada diri anak kita masing-masing ya Bu ya. Iya, Mungkin benar. tergantung lingkungannya. Tinggal lagi bagaimana kita kali ya yang menyikapinya. Kira-kira dengan permasalahan ini, apa harapan Ibu Rini ke depannya jika nanti permasalahan Bu Rini ini benar terselesaikan? Kalau berbicara harapan, sebenarnya saya sangat ingin sekali anak-anak saya ini memiliki rasa percaya diri, Bu. Jadi mereka ini percaya diri dengan talenta yang mereka miliki, gitu, Bu.
untuk lanjut lagi, lebih ke depan lagi. Kalau itu Iya, paling dia ke dalam kelasnya saja, palingan dia bersama temannya paling tidak nimbulkan sendiri dulu lah ya. iya benar Ibu. Pasti lebih jauh lagi nanti dia bisa berkompetisi mungkin ya Bu Rini. Nah, itu iya benar sekali Ibu. Benar, harapan sama kita, sama-sama seorang guru. Lalu nih Bu Rini, ini yang menjadi permasalahan Bu Rini ini benar, kira-kira Bu Rini sampai Ibu Rini merasakan ini benar-benar bermasalah, itu apakah Bu Rini sendiri yang merasakan atau semua guru di sekolah itu merasakan hal yang sama? Kalau kita namanya guru Bu, biasa kita kan sering bincang-bincang ini Bu ya, di luar jam pembelajaran. Ternyata guru-guru yang lain itu, 80%-nya itu merasakan hal yang sama Bu. Kenapa ya anak-anak kita ini malu ya kalau menampilkan kemampuannya, tampil di depan itu kenapa malu ya, untuk berbicara kadang malu, untuk aksi kalau ada kegiatan juga malu, padahal mereka itu bisa gitu. Berarti sudah termasuk lingkup yang besar juga ya Bu Rini ya, Iya, jadi benar. permasalahan. Nah, sampai saat ini, apakah sudah ada usaha atau kiat-kiat Bu Rini untuk membuat mereka lebih percaya diri? Kalau dari saya sendiri Bu ya, saya sudah memulainya nih Bu, karena saya kaitkan di dalam pembelajaran nih. Jadi saya mulai dari lingkup terkecil dulu Bu, dari pembelajaran. Nah, saya sudah mulai menggunakan yang namanya budaya apresiatif. Nah, jadi budaya apresiatif itu adalah bagaimana saya bisa mengapresiasi setiap yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, apresiasi itu dari saya dan juga dari teman-teman sesama sekelasnya, Bu. Nah, jadi dari situ dulu saya mulai, karena sebenarnya tujuan saya itu ingin membangunkan rasa percaya diri si anak ini dulu, Bu. Dari yang sudah Ibu Rini lakukan itu, apakah sudah ada nampak perubahan? Sudah ada, Ibu, tetapi kenapa saya merasa belum belum maksimal rasanya itu, Bu. Harapan saya itu mereka ini sudah berani tampil di luar, tetapi kenapa baru berani tampilnya di kelas saya aja nih. Nah, jadi Artinya saya merasa belum maksimal. iya, tapi paling tidak sudah ada mungkin 1 atau 2 anak yang sudah mulai menuju ke arah percaya diri begitu ya? Iya, benar Ibu. Oke, jadi harapannya tadi kan pengennya yang memang anak-anak bisa sampai tampil di luar. Itu berarti juga tidak hanya Ibu Rini sendiri sebenarnya yang harus melakukan hal itu. Guru-guru yang lain juga yang tadi Ibu Rini katakan 80% itu sebaik juga melakukan hal yang sama. Jadi saling mendukung sehingga mungkin hampir satu sekolah nanti anak-anak akan mendapatkan hal yang sama ya Bu Rini ya. Iya, benar. Jadi kira-kira apa nih rencana Bu Rini biar harapan Bu Rini itu bisa tercapai? Jadi rencana saya, karena saya lihat budaya apresiatif ini salah satu budaya positif yang bisa kita lakukan. Jadi saya ingin menularkan ke semua warga sekolah mengenai budaya apresiatif ini, Bu. Jadi tidak hanya saya sendiri yang berjalan, Benar. tetapi saya ingin kita semua sama-sama menerapkan budaya apresiatif ini, Bu. Luar biasa saya dengan Bu Rini ini ya. Udah bagus banget pemikirannya. Aduh, luar biasa. Tapi itu berarti nanti ke depannya Bu Rini akan membawa teman-teman ya, bisa untuk membawa. Itu kira-kira seperti apa tuh langkah-langkahnya lah agar harapan Bu Rini itu bisa tercapai? Baik Ibu, mungkin yang pertama itu saya sharing dulu dengan teman-teman nih. Kita menilai dulu sejauh mana rasa percaya diri anak-anak ini. Nah, nanti setelah itu tentunya saya harus izin juga nih Bu dengan kepala sekolah. Setelah saya menemukan permasalahan, berarti saya sudah punya data. Ada sekian guru yang merasa ini perlu ditindaklanjuti. Jadi saya menghadap ke kepala sekolah terlebih dahulu, menceritakan problema kita ini di sekolah. Tentunya dengan kepala sekolah saya ingin meminta izin kepala sekolah bagaimana jika saya bisa mensosialisasikan terlebih dahulu kepada teman-teman tentang pentingnya
budaya apresiatif ini sebenarnya Ibu. Itu dulu, karena ketika rekan-rekan sejawat saya merasa budaya apresiatif ini penting, maka mereka tidak ragu untuk melaksanakannya. Iya, bagus juga itu. Jadi bentuk sosialisasinya itu apakah Ibu Rini nanti melakukannya dalam bentuk rapat atau memang khusus saja untuk sosialisasi itu atau seperti apa? Baik Ibu, mungkin dalam jangka pendek ini ya kita masukin dulu di dalam rapat, karena ini kan pembahasan kita objeknya itu adalah peserta didik. Nah, nanti setelah di dalam rapat baru kita cari waktu khusus untuk sosialisasi khusus mengangkat budaya apresiatif ini Ibu. Luar biasa. Jadi dapat saya simpulkan Ibu Rini ini punya harapan yang besar ya terhadap anak-anak agar ia memiliki kepercayaan yang tinggi sehingga nanti strategi yang pengen Ibu lakukan itu dalam bentuk sosialisasi ya Bu ya, dengan berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah lalu baru disampaikan kepada Bapak Ibu Majelis Guru pastinya di sekolah Ibu Rini. Nah kira-kira nih strategi itu kapan nih mau Ibu Rini lakukan? Baik Bu, ini kan hari Jumat ini kami ada ujian semester Bu ya, semester ganjil. Iya. Nah jadi biasanya kan habis ujian itu nanti ada kelas meeting dan di sana biasanya guru-guru itu ada rapat itu Bu, karena akan membicarakan perkembangan peserta didik. Nah mungkin saya masukin di situ Bu, jadi kami ujian sampai tanggal hari Jumat sampai tanggal 9. Nah jadi mungkin habis ujian hari Seninnya saya mulai. Secepatnya ya Bu Rini ya. Iya, benar sekali. Lebih cepat, lebih baik. Jadi apapun harapan positif dari Bu Rini bisa terlaksana dengan baik. Ya Bu Rini, kira-kira untuk menjalani harapannya Bu Rini, strategi Bu Rini ini ada kendala nggak ya? Kira-kira ke depan itu bakalan ketemu dengan kendala apa gitu? Kendala itu saya rasa pasti ada Bu, namanya kita ketika mengajak warga sekolah itu pasti tidak 100% warga yang mau bergerak bersama kita itu Bu. Benar. Nah jadi itu adalah kendala buat saya, tantangan tentunya bagaimana nanti yang tidak mau ini bisa menjadi mau Bu. Nah mudah-mudahan itu nanti bukan jadi sebuah kendala besar tetapi nanti bisa kita atasi bersama teman-teman yang memang mau bergerak. Ya, luar biasa. Jadi secara tidak sadar Bu Rini ternyata sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Rini sendiri loh. Ya Bu Rini, iya, gimana perasaannya? Alhamdulillah saya lega setelah ngobrol berbicara panjang sama Ibu. Alhamdulillah tuh saya semakin yakin untuk melakukan ini gitu Bu. Karena sebelumnya itu kan saya masih ragu karena saya takut salah jalan atau gimana. Setelah ini saya benar-benar yakin. Ya, alhamdulillah luar biasa. Saya cuma membantu untuk menguatkan saja. Pada prinsipnya Ibu Rini sudah tahu apa yang mau Ibu Rini lakukan. Cuma Bu Rini cuma butuh penguatan saja. Terima kasih loh Bu Rini sudah mempercayakan saya untuk berkomunikasi, menentukan menyelesaikan masalah Bu Rini. Mana tahu di kemudian hari saya juga punya masalah bisa juga sharing sama Bu Rini. Siap Ibu. Terima kasih untuk waktunya ya. Semoga misi berjalan dengan lancar. Amin. Oke Bu Rini, saya ada jam 10 menit lagi nih Bu Rini ya. Mohon Siap, izin sampai berjumpa hari berikutnya ya Bu Rini. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Wilda kabarnya nih? Waalaikumsalam Pak Is. Alhamdulillah sehat Pak Is. Alhamdulillah. Semangat udah bisa jumpa Pak Is. Iya. Saya juga semangat jumpa dengan Bu Wilda ya. Oh iya, kemarin Bu Wilda ngechat saya ya. Ada apa ya kalau boleh saya tahu? Kira-kira apa yang ini Bu Wilda kita diskusikan? Iya Pak Is, saya nih sedikit masalah lah Pak Is. Saya ini kan kurikulum. Jadi anak-anak itu kadang kalau pas saya ngajar suka curhat. Dan curhatannya itu dia mempermasalahkan tentang guru yang terlalu banyak memberikan tugas. Iya.
Dia bilang, "Bu, kami terlalu banyak diberikan tugas, sudah tugas pribadi, tugas kelompok lagi," dibilang begitu. Mm-mm. Sementara Bu, kita kan pulangnya aja sudah 3:30, kami didu sampai di rumah 4:30, jam 5 itu baru sampai rumah Bu, belum berbenah lagi, nanti ketemu maghrib. Habis maghrib baru mau ngerjain tugas, nanti kalau sampai malam kan kesiangan kami bangun Bu, katanya begitu. Terus untuk masalah tugas kelompok, nanti kami mau mengerjakan rumah jauh-jauh, sudah malam, Bu. Sementara waktu yang diberikan sangat mepet gitu. Jadi saya tuh yang membuat saya galau itu, saya kasihan anak-anak itu terlalu banyak tuntutan. Sementara kita di guru penggerak ini barusan mendapatkan ilmunya, baru kita sadari juga kita sebagai guru itu sebagai penuntun ya Pak Is ya. Iya. Itu gimana ya Pak Is? Bisa bantu saya Pak Is? Oh begitu ya. Jadi masalah Bu Wilda ini berarti benar-benar pengen menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak murid Bu ya. Iya, pengen banget saya seperti itu Pak Is. Oh gitu ya, ya. Kalau saya boleh tahu apa sih tujuan Ibu Wilda menyampaikan ini kira-kira apa ya Bu? Saya pengennya Pak Is, guru-guru sebagian besar itu benar-benar bisa berpihak kepada murid. Artinya guru tuh yang benar-benar menuntun gitu. Pada prinsipnya dulu juga saya sama seperti itu. Sebelum mendapatkan ilmu ini saya pun banyak menuntut. Jadi saya tuh pengennya bagaimana guru-guru yang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Begitu sih harapan saya Pak Is. Oh ya itu benar tuh Bu, benar banget tuh yang disampaikan Bu Wilda itu benar banget. Terus kira-kira apa kuat yang ingin Bu Wilda lakukan agar murid-murid Ibu Wilda benar-benar mendapatkan haknya sebagai murid sejatinya, yaitu selalu dituntun oleh gurunya, bukan dituntut Bu. Saya tuh punya keinginan Pak Is, bagaimana saya bisa berbagi ilmu seperti kita mendapatkan di guru penggerak ini tentang KSE dan pembelajaran berdiferensiasi Pak Is. Jadi saya tuh pengennya bagaimana saya bisa seperti kita kemarin desiminasi itu Pak Is. Ya ya Nah, ya. jadi biar ada waktu, tapi saya tuh kayak nggak pede gitulah Pak Is. Apa bisa diterima nggak ya sama Ya. rekan guru? Takutnya merasa kayak alah sok ngajar, takutnya saya. Tapi saya rasa mungkin guru-guru saya nggak seperti itu sih Pak Is. Wah, bagus sekali tuh Bu Wilda yang Bu Wilda lakukan tuh. Nah, kira-kira supaya Bu Wilda bisa merasa mampu untuk menyampaikan hal itu kepada para guru, kira-kira apa sih strategi jitu yang ingin Bu Wilda sampaikan atau ingin bisa Bu Wilda membuat salah satu mantap dalam melakukan hal tersebut? Pengen tahu saya Bu, apa ya Bu ya? Strategi jitunya. Apa saya, kalau menurut saya kalau ke guru kayaknya kekuatan itu ada di kepala sekolah kayaknya ya Pak Is. Mungkin saya berdiskusi sama kepala sekolah dulu kayaknya ya Pak Is ya. Saya sampaikan niat baik saya, kalau memang benar-benar Bapak Kepala Sekolah menyetujui juga niat baik saya dan beliau menanggapi positif, saya minta beliau untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu guru untuk saya bisa mendesiminasikan ke teman-teman gitu. Gimana Pak Is? Nah, itu benar sekali Bu. Kalau menurut saya Ibu udah salah satu udah melakukan hal terbaik. Jadi inti utamanya harus dengan kepala sekolah Bu ya. Apalagi strategi yang ini Bu lakukan, apalagi yang ini Bu lakukan strateginya Bu selain itu. Kayaknya itulah Pak Is. Jadi setelah saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, saya pengen langsung turun berdesiminasi Pak Is. Jadi dalam artian begini, kalau saya lakukan biar cepat diterima oleh para guru, biar cepat dilakukan juga. Jadi anak-anak juga semakin lama semakin mendapatkan haknya sebagai seorang murid. Begitu sih Pak Is. Gimana Pak Is? Baiklah, jadi sudah jelas ya, Ibu sudah melakukan atau sudah menemukan sendiri solusi akan permasalahan Ibu Wilda. Untuk selanjutnya langkah awal Bu Wilda akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, lalu Ibu Wilda akan mendesiminasikan dengan niat baik Bu Wilda dengan guru-guru di sekolah Bu Wilda
berikutnya kapan ya Bu? Kalau boleh tahu kira-kira Ibu Wilda mau mewujudkan hal tersebut? Saya Bapak Kepala Sekolah itu hari ini tadi inspektorat datang, besok latihan di Batam, Rabu pulang. Kayaknya Kamis deh Pak, baru saya bisa ngobrol dengan tenang dengan Bapak Kepala Sekolah saya itu. Oh gitu ya, berarti secepatnya Bu ya. Itu Iya, kapan Bu kalau boleh tahu Bu ya? ya itu hari Kamis saya dengan Bapak Kepala Sekolah dulu. Nanti kalau memang Bapak Kepala Sekolah menanggapi dengan baik, menyikapi dengan baik, terus Bapak Kepala Sekolah bisa membantu, saya berharap pengennya mendesimasikannya itu pas di waktu guru sedang rapat untuk menentukan kita penilaian anak-anak itu Pak. Kan nanti kita Oh, ada rapat pembagian rapor. Saya mau pengennya selipin sedikit dulu. Jadi nanti apa yang saya desiminasikan pas kita liburan, Bapak Ibu gurunya nanti agak mungkin ada yang dipikirkan, mungkin mencari informasinya lagi seperti apa, sehingga berharap di semester baru sedikit-sedikit Bapak Ibu gurunya, saya termasuk juga lagi semakin saya tingkatkan hal itu gitu kepada anak-anak sehingga anak-anak betul-betul mendapatkan haknya sebagai murid gitu Pak. oh gitu ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Jadi terus semangat Bu. Terus bagaimana perasaan Ibu Wilda setelah saya coaching ini sekarang ini bisa menemukan solusi untuk permasalahan Ibu ya Bu ya? Alhamdulillah Pak Is, saya jadi yakin. Awalnya kan saya merasa saya nggak pede aja gitu, Iya iya. karena ternyata iya juga saya berpikir kekuatan guru pada guru itu ada di Bapak Kepala Sekolah juga ya Pak Iya Is ya. iya. Benar Bu Iya. benar. Mohon doanya semoga misi saya berjalan dengan lancar Pak Is. Amin amin. Baiklah Bu Wilda, semoga Ibu Wilda berhasil menjalani misi Ibu Wilda di sekolah terkhususnya murid-murid. Ibu Wilda bisa mendapatkan haknya sebagai murid seutuhnya Bu ya. Baiklah Bu Amin. Wilda, saya juga ada jam ngajar nih Bu Wilda nih, tinggal beberapa menit lagi nih. Saya Iya Pak. mohon sekali lagi, mohon maaf kita sharing aja Bu Wilda ya. Sekali Iya lagi Pak. saya terima kasih banyak atas waktunya Ibu Wilda. Untuk selanjutnya kita sama-sama sharing, jangan sungkan-sungkan kapan waktu saya pun akan sharing dengan Bu Wilda. Iya, Seperti itu saya Bu juga Wilda ya. terima kasih ya Pak Is sudah Ya, meluangkan waktu untuk saya. oke. Terima kasih sekali lagi terima Sama kasih Pak Ibu telah mempercayai Is. saya. Terima kasih Assalamualaikum Pak Is. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Is. Ya. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.